Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Turi Endi. Kali ini kita berada di Kota Metro, tepatnya di Warung Viral, dan akan mengangkat tema Metro Bedah yang akan mengupas polemik tumpang tindih fungsi lahan dan peraturan di Kota Metro ini. Saudara, Kota Madya Metro salah satu kota di Provinsi Lampung yang terkenal dengan moto kota pendidikan dan wisata keluarga yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan slogan Bumi Sai Wawai. Namun belakangan ini berbagai kebijakan pemerintah daerah Kota Madya Metro dinilai beberapa kalangan telah terjadi tumpang tindih fungsi lahan, aset daerah, dan saling tabrak aturan. Hal ini tentu saja sangat berpotensi merugikan pendapatan daerah dan negara dan rentan akan terjadi penyimpangan anggaran. Untuk mengupas permasalahan ini telah hadir bersama saya Ketua LSM Gerakan Masyarakat Lokal Slamet Riyadi. Selamat siang Pak Slamet, sehat ya. Selanjutnya telah hadir juga Bapak Darsono, mantan Ketua DPRD periode 2009-2014. Selamat siang Pak Darsono. Ya, di samping Pak Darsono ada tokoh masyarakat Metro juga, Bapak Mustoha. Selamat siang Pak Mustoha. Ya. Selanjutnya kita hadir di sini Pak Henry Dwipura. Mana Pak Henry Dwipura? Ya, Henry Dwiputra. Ya, beliau adalah masyarakat pemerhati kota. Selain itu kita juga kedatangan tamu dari Pemda Pemerintahan Daerah Metro, yaitu dari Inspektorat ada Pak Handoko. Selamat siang Pak Handoko. Selanjutnya Pak Ruby Subagiono. Selamat siang Pak Ruby. Selanjutnya tamu kita dari BPKAD ada Pak Badi Luhur Santoso. Selamat siang Pak Badi. Terima kasih Pak Badi. Selanjutnya kita ada Pak Hendra Gunawan juga dari BPKAD. Selamat siang Pak Hendra. Dari Dispenda kita diwakilkan oleh Pak Yunzar. Selamat siang Pak Yunzar. Terima kasih Pak Yunzar. Selanjutnya ada Ibu Intan. Di samping Bu Intan ada juga Bu Helma Rita. Dari Perhubungan kita diwakili Pak Trias. Selamat siang Pak Trias. Ya, oke lah Bapak-bapak. Selain itu kita juga mengundang dari Dinas Pasar, dari Ketua DPRD Kota Metro kita undang untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, tapi mungkin ada kesibukan lain atau belum, masih berhalangan. Tetapi acara kita terus berlangsung karena ini merupakan wadah dari semua pihak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan sanggahan terhadap apa yang selama ini menjadi isu di tengah masyarakat. Saya akan mulai dulu dari Bapak Henry Dwipura. Henry Dwiputra, maaf Pak, saya salah tuh. Pak Henry, ini beberapa isu yang sedang berkembang sekarang ini cukup viral di masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi di Kota Metro, Pak Henry? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para tokoh masyarakat Kota Metro, yang saya hormati perwakilan dari dinas-dinas pemerintah Kota Metro, yang saya hormati rekan saya, kawan-kawan dari LSM Masyarakat Lokal, Gerakan Masyarakat Lokal Kota Metro, kemudian rekan-rekan media. Jadi di Metro ini, di sini adalah saatnya momen pilkada.
dan kita membuka mata, kemudian mendengarkan, kemudian mengungkapkan apa yang menjadi persoalan-persoalan di Metro. Momen pilkada ini kita ngambil kesempatan dalam momen pilkada ini, bagaimana calon-calon pemimpin di kota Metro itu menyikapi terhadap PR yang ada yang terjadi di kota Metro. Seperti contoh misal satu pelanggaran tata ruang nomor 1 tahun 2012 terkait dengan fungsi tata ruang terminal kota yang dialihfungsikan sebagai sebagian ke kawasan perdagangan pertokoan. Kemudian ada persoalan terkait masalah Nolimek yang sudah puluhan tahun kita tidak selesai-selesai. Persoalan Nolimek. Terakhir kemarin heboh lagi dengan adendum ketiga, dengan adendum ketiga. Dan itu menjadi persoalan di masyarakat itu menjadi tanda tanya. Kita Metro ini banyak orang-orang hebat, tapi kenapa kok menyelesaikan Nolimek aja tidak bisa puluhan tahun. Kemudian ada persoalan terkait masalah kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan Ruko Sudirman. Ruko Sudirman itu bangun guna serah. Di sana ada kontribusi PAD untuk PAD yang kami menilai bahwa nilai kontribusinya itu sangat kecil apabila dibanding dengan ketika tidak dibongkar. Kemudian ada persoalan lagi masalah skenario PAD untuk Kopindo, di mana skenarionya itu seolah-olah Kopindo itu memiliki PAD yang sangat kecil, padahal dibandingkan dengan PAD yang saat ini itu justru lebih besar yang dulu daripada yang sekarang. Kemudian masalah Masjid Taqwa, memang ini sudah lama terjadi. Persoalan Masjid Taqwa yang kita pertanyakan ketika Masjid Taqwa itu dilakukan pembongkaran, apakah status Masjid Taqwa itu sudah menjadi bagian dari aset Pemda Kota Metro atau masih menjadi aset Yayasan Masjid Taqwa, Yayasan Taqwa. Nah, disitulah kita akan menilai nanti di terkait dengan masalah penghapusan aset. Tidak adanya penghapusan aset untuk Masjid Taqwa. Nah, apa karena dia memang masih masuk Yayasan Taqwa atau memang terjadi kelalaian oleh Pemkot, tidak mengajukan dulu penghapusan aset. Inilah item-item yang jadi persoalan di Metro. Selain persoalan lain-lain yang terkait masyarakat banyak, itu misalkan seperti banjir, drainase yang tidak berfungsi, jalan rusak, gelap gulita di malam hari. Itu persoalan-persoalan yang tujuannya apa kita melakukan diskusi agar bahan-bahan hasil diskusi ini kita sampaikan kepada calon-calon pemimpin di Kota Metro. Inilah persoalan Metro dan bagaimana konsep Anda ke depan. Begitu Pak. Sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendi. Selanjutnya saya ke mantan Ketua DPRD kita periode 2009-2014. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Ya Bapak Elvis. Saya ke Pak Darsono dulu nih sebagai mantan Ketua DPRD dan tokoh masyarakat. Apa yang bisa disampaikan tadi Pak? Mohon mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik dari Degas, rekan-rekan ini tokoh masyarakat, ada berbagai lembaga yang sangat kami sayangi dan kami hormati, rekan-rekan kami dari eksekutif yang dibawahkan oleh beliau. Ini kami maunya top-topnya.
termasuk Pak Pairin yang harus hadir. Jadi sebelum saya mungkin di sini akan bercerita sejarah kronologi, sejenak kita bersyukur kita masih sehat hari ini, tidak kurang apapun. Ini adalah wujud dari taufik, hidayah, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur bersama. Jadi terima kasih saya diundang oleh adik-adik. Sebetulnya saya ini sudah tidak berpolitik lagi, Bung. Iya. Saya hanya seorang petani kecil. Tapi masih dibutuhkan Pak dari masyarakat. Tapi rumah saya masih pada tamu, banyak nanya. Ya mungkin tidak salah apabila Anda mengundang saya, karena saya pelaku. Saya tahu A sampai Z di sini. Nah kemudian yang saya sayangkan lagi rekan-rekan saya yang mestinya yang sudah tidak duduk itu waktu itu jadi saksinya nggak hadir. Tapi pokoknya biar saya sendiri, ini saya bertanggung jawab pada publik. Dan saya bertanggung jawabkan kepada Allah, dan mudah-mudahan kalau saya di sini bohong biar melaknat saya tidak ketemu surga walaupun saya sudah 2 kali naik haji. Nggak apa-apa, kali ini bohong. Yang tahu begini, jadi Metro Bedah ini sebenarnya kan hasil guyonan tadi itu. Jadi saya mulai jadi ketua DPRD itu 2009 sampai 2014. Dengan kesederhanaan kami, pengalaman kami dari nol, Allah tidak tidur, mungkin adik-adik ini yang baru datang di Metro, kami dilantik PAD Kota Metro cuma di bawah 20 miliar. 5 tahun saya ribut dengan lembaga hakim, saya tinggal 114 miliar PAD Kota Metro. Belut ini yang kerja. Dapat apa saya di Kota DPRD? Tapi di sini begini, kok yang tadinya tak bendung bedah serentak setelah saya mundur dari wakil ketua DPRD. Pertama, ini education saja. Di sini tidak menjustifikasi, tidak tidak menyudutkan orang ya, tapi bicara Metro. Metro ayah saya yang buka. Saya ketua yayasan Margolimo Putra Putri Kolonial Metro. Saya bisa gerakkan 1000 orang dalam waktu 2 jam. Tapi apa sih? Nah ini yang saya tangisi rekan-rekan ini, yang kami tangisi ini adalah pertama, kami ini kan mengagungkan Metro ini maju. Ini bukan karena saya kalah nyalon wali kota loh, bukan loh. Saya ikhlas, saya nggak jadi apa ikhlas. Nyatanya saya kerja wali kota, saya masih ratusan karyawan saya gaji, dan tidak kena PHK. Gaji saya lebih besar dari bagian negeri. Walaupun saya bekas buruan bagian negeri saya. Sementara bagian negeri saya nggak mau deh kecil gajinya. Jadi begini, yang pertama begitu dilantik jadi ketua DPRD saya pelajari tentang Nolimek. Saya kerjasama dengan kejaksaan. Ternyata indikasi negara dirugikan. Ribut. Saya datangi Pak Lukman Hakim dan wakilnya pada waktu itu, saya bahkan berkas, Pak Wali sekarang kita berpikir sebagai negarawan. Tolong hormati kami, ini saya rekomendasi putus kontrak karena potensi merugikan negara. Secara undang-undangan namanya pekerjaan bangun guna serah. Itu adalah perencanaan yang matang, menunjukkan modal yang besar, diyakini menguntungkan negara, baru dimenangkan sebagai perusahaan pemenang. Kemudian keuntungan negara. Baru membangun, setelah itu launching. Baru orang mengambil. Ini tidak saya lihat waktu itu Nolimek. Saya langsung ke lapangan. Atas nama undang-undang saya turun ke sini. Hentikan ini suratnya, saudara wali kota sudah saya kasih. Saya mau kasih sogok, mati kafir saya, nggak sambil. Tuh, akhirnya kita pleno lengkap, ketok palu putus. Saya nyerahkan ke Pak Lukman lagi waktu Mas, kita belajarlah jadi negarawan sampai ke Mahkamah Agung. Yang kedua, yang mengerikan lagi itu adalah Kopindo. Kopindo itu sebelum dikerjasamakan kami panggil Haji Hasim, berapa ini setor ke negara setahun. Ketemu angka dengan parkir waktu itu walaupun selip-selipan lah masih 1 miliaran lah.
Nah, oke, terima kasih. Saudara Wali Kota mengajukan penghapusan sesuai dengan undang-undang yang ada, karena bangunan ini sudah lebih 25 tahun. Kami menghapuskan. Setelah dihapuskan, itu bareng dengan terminal dengan Nuban. Kami goodwill saja, niat baik saya monggo, tapi begini. Jadi terminal ini dalam surat kami saya bawa itu tidak menghilangkan fungsi terminal. Tetap terminal. Tetap terminal. Yang dibangun adalah toko penunjang terminal dalam koridor Dishub. Contohnya terminal Bandar Lampung. Yeah. Restoran, oleh-oleh, ciri khas Lampung apa, pakaian. Kami beri gambar, beri peta waktu itu. Ini yang boleh dibangun sebagai pelengkap terminal. Nah, rupanya ini nunggu saya mundur rupanya. Iya. Tapi ketahuan begitu aku turun dari ketua menjadi wakil, Kadis Pasar saya mintai berkali-kali nggak menunjukkan kontraknya. Aku silent mulai pihak ketiga, dapat sekarang. Sehingga anak tamat SD saja bisa menghitung. Kalau dulu 900 sampai 1,1 miliar turun menjadi 183 juta setahun. Dan itu bukan bangun guna, salah nunggu orang bayar dulu, ngambil di bank dulu baru dibangunkan. Itu berarti kan tukang kampung saja sanggup, nggak usah mengelola PT. Nah, sekarang tolong adik-adik buta huruf nggak kamu? Tulisin. Berapa store sekarang dan dulu? Dispenda ada, nanti klarifikasi. Pegang. Kalau buta huruf jangan di sini kamu. Contoh satu aja. Yang sekarang berapa per tahunnya Kopindo itu? 183 kan? 183. 183 juta. Dulu ada data di DPRD itu 900 sampai 1 miliar lebih dengan parkirnya. Itu pada periode 2014 itu, Pak? Jadi sebelum kami hapus ini, penghasilannya sekitar 1 miliar lah kira-kira. Begitu dihapus dibangun tinggal 183. Ini terjadinya hampir tergerus habis. Ya saya nangis ini. Saya nangis ini. Jadi kali 30 tahun ini di atas 26 miliar kerugian PAD Kota Metro. Jadi dari 83 yang dulunya itu 900 sampai 1,1 setahun. Setelah dikerjasamakan tinggal ini. Ini dikurang ini berapa kali 30 tahun. Itulah yang terwujud sekarang. Waktu saya masih wakil ketua DPRD, sesuai dengan tupoksi saya lintas komisi, saya panggil saksi masih hidup semua. Kenapa? Di diktum kontrak menguntungkan negara, kok jadinya merugikan negara? Saya tanya, nggak ada yang jawab, termasuk saudara Sekda. Saya bekas pegawai negeri 20 tahun, nggak bodoh amat. Kok turun segini? Apa alasan Anda? Ternyata ada indikasi pemalsuan HPS. Jadi Kopindo yang masih berdiri tegak dengan duit sekian dibuat seolah-olah kebun singkong yang nggak ada hasilnya. Mungkin di kampung saya sana. Ini perkara. Rakyat Metro nggak boleh diam. Berapa dirugikan silakan hitung sendiri. Nah, ini terus saya mundur dari ketua 1. Bablas, go to hell with your eyes. Sudah nggak ada orang tahu. Jadi tidak main-main. Ini kampungnya nenek moyang saya. Saya nggak tinggal diam. Saya jual harta saya pimpin KPK. Ini jelas. Jadi gedung masih tinggi, masih menghasilkan banyak, dibuat itu nggak ada hasil. Ketemulah angka ini. Ini dibayar parkir aja lunas. Terus korbannya pribadi saya, bos. Ibu saya kan pedagang dari zaman Jepang di situ. Ibu saya meninggal, ayu saya nunggu di Kopindo ini. Begitu dikasih harga gak kuat beli, ayu kandung saya ngemper sekarang.
adiknya ketua DPRD, ayuknya nggak mampu beli di Kopindo, dia ngemper di bawah. Padahal mestinya stor negara cuma sekian. Hitung brutonya silakanlah ada PU. Nah ini. Jadi kerugiannya beruntun itu Pak. Ya ini satu. Ini tuman lagi ke terminal. Jelas surat saya masih sebawa. Di situ tupoksinya di sub. Tapi dibangun pasar. Gini, adik-adik yang masih muda, yang tua sudah tinggal matinya aja, saya udah tua juga. Perda yang buat kita ini, Perda 01 tahun 2012, ini saya mimpin langsung. Saya ke Salatiga, saya Sukabumi, saya ke Purwokerto belajar ini. Ngeri saya. Oke lah. Jadi jangan kaget sekarang lahannya dinas perhubungan yang tanda tangan orang pasar, yang narik orang pasar. Undang-undang Perda 1 2012 ada induk, tata ruang, pidana ini. Anda wakil dinas pasar, saya siapkan segel untuk tanda tangan bertanggung jawab secara hukum kalau ini tidak melanggar. Tapi kalau melanggar kita. Ya, gitu. Pak Toro. Kita nanti dulu. Ini bedah itu kan udah ada, Nolimex 1 ya, 2 Kopindo, 3 terminal. Nah sekarang BPN tanya aja, pasti ada warkah di BPN ini. Ini kan malah kadang-kadang kemarin ada cerita, Dek, kemarin kami nanya ke sana, kata ini kan aset Pemda. Masya Allah. Iya, tapi diatur oleh Perda. Kalau aset Pemda semua boleh dibangun, besok saya bangun ruko di pojokan Masjid Taqwa, di lapangan Merdeka saya buat, di Samber saya buat, sama itu pangkatnya. Jadi jangan kaget, ini lahannya di sub, ditandatangani oleh orang pasar, bahkan orang pasar narik salar sini. Ini pelanggaran Perda 01 2012 yang nanti induknya ke tata ruang, pidananya jelas. Nanti terlibat, lihat aja. Ini nggak main-main, harus dilanjutin. Itu. Ini untuk terminal. Tuman lagi, bedah lagi. Saksinya masih hidup. Ini ketua paguyuban pasar Sumur Bandung. Ya. Saya pernah sosialisasi di rumah makan Metro Raya, ingat kan? Saya bilang secara perundang-undangan kalau yang Sumur Bandung itu boleh diperpanjang, tapi minta analisa dulu dari konsultan Unila, masih kuat 25 tahun, ada, kami perpanjang. Tetapi yang ex Arsiban Kencana pinggir jalan itu ada GSB. GSB itu kalau di jurisprudensi itu bisa kita lihat di Pulau Bangka, di mana yang saya kunjungi. Itu biasanya jalan itu bagi 2 plus 1 itulah starting bangunan. Misalnya 12 meter Jalan Sudirman ya. Itu bagi 2 kan 6. Tambah 1 kan 7. Ini starting bangunnya. Sekarang mepet. Masih saya tembak lagi dengan Perda nomor 10 tentang bangunan gedung, itu harus separuh jalan. Itu induknya juga tata ruang juga. Kami berdobel dulu saya buat perdanya itu. Ditumbur. Sekarang saya tanya, kalau ada tanks AMX karena itu jalan negara sampai berbaris itu gempal, siapa tanggung jawab? Ini. Jadi ini silakan, ini tidak debatable, saya punya buku-bukunya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Oke. Itu yang lain. Kita nanti biar lengkap. Bedanya Masjid Taqwa terakhir. Masjid Taqwa itu saya dianggap anak kecil yang nggak pernah sekolah. Tahu-tahu ada surat masuk untuk penghapusan Masjid Taqwa. Sehingga waktu tulitas komisi dengan semua sekda sampai jajarannya saya dudukkan. Saya tanya yang pertama, Mbak Yayu, sampean adalah Pimpro perencanaan kan? Iya Pak. Apa Masjid Taqwa perencanaannya? Rehab Pak. Nah, Mas Insinyur Katni, Anda sekarang pimpronya konstruksi. Prakteknya apa? Prakteknya pembangunan apa? Rehab. Jangan lihat Pak Sekda, jangan lihat Erin Sony, lihat saya apa? Pembangunan Pak. Nah, sekarang saya tanya, kalau dulu direncanakan rehab, prakteknya pembangunan, saya tanya, di mana bongkaran Masjid Taqwa yang Anda bongkar?
nggak bisa ngomong. Ngelihat atasannya aja, ngelihat atas saya. Dramatis, saksinya 40-an orang itu masih hidup semua. Nah sekarang seandainya Anda menjadi ketua DPRD, Herman nggak datang ya? Mau nggak nanda tangani kasus seperti ini? Satu, perencanaannya rehab, prakteknya bangunan, yang satu material sudah ada, saya bawa suruh tanda tangan. Mau nggak ada? Kalau nggak bubar acara ini, ya nggak mau jawab. Ya saya nggak mau tanda tangan Pak. Udah alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang selesai, saya persis sampai akhirat saya nggak mau tanah masjid. Itu kejadiannya wallahu alam bisawab. Jadi ketumanan dari apa? Dari Kopindo, sebelumnya Nolimek, digaya Kopindo, terminal, Jalan Sudirman, itu akan kita buktikan di pengadilan. Di Lampung nggak mempan, saya jual sawah saya untuk mimpin orang KPK, saya sudah punya legal opinion di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Desmond. Saya akan ke Dispenda dulu nih Pak, terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Hendy, ada kemerosotan pendapatan daerah. Ini gimana nih Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta talk show, di sini kami mewakili dari BPPRD untuk penerimaan Kopindo untuk tahun ini sudah diterima sebesar 273 sekian. 273. Berarti ada peningkatan dikit dari ya. Kalau untuk aset Masjid Taqwa mungkin nanti ada dari BPKAD yang menjelaskan. Kemudian untuk Nolimex tahun ini sudah ada yang masuk sebesar 251.056 juta sekian. Jadi sudah ada pemasukannya Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya, ini terkait menurunnya pendapatan daerah dari sumber itu gimana Bu? Ini komentar Ibu sendiri. Sesuai dengan penyampaian dari Pak Hendy, Pak Darsono. Kalau untuk Nolimex mungkin sebenarnya kalau untuk Nolimex dan Kopindo Dinas Pasar dan Perdagangan mungkin ya Pak ya yang lebih mengetahui. Itu yang amat disayangkan, Dinas Pasarnya tidak hadir. Jadi kami belum bisa memberikan keterangan yang lebih rinci karena kami BPPRD hanya menghimpun pemasukan yang ada di kas daerah itu saja. Itu ya. Ya artinya begini Bapak-bapak, banyak yang tidak bisa terjawab karena dari leading sektornya Dinas Pasar tidak hadir. Jadi kita ya asumsi yang berjalan sekarang kan kita memberikan wadah kepada dinas yang terkait supaya mereka bisa menjelaskan kan gini ya. Kalau Dinas Perhubungan gimana nih, Pak Trias? Terkait alih fungsi, timbang tindih fungsi terminal nih Pak, yang sekarang sudah ada pasarnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, yang kami hormati peserta diskusi publik ini, yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena kepala dinas tidak bisa hadir karena sesuatu. Terus beliau menugaskan saya secara mendadak. Mungkin sejauh ini saya dapat menyampaikan yang saya tahu mungkin. Untuk kalaupun ada pertanyaan atau nanti pernyataan yang belum jelas, bisa nanti disampaikan kepada atasan saya. Untuk terminal, pada awalnya itu tidak ada pengalihan fungsi.
Ya, pengalihan fungsi. Jadi kami juga dari Dishub tidak mengetahui akan keberadaan itu. Ada bangunan yang awalnya untuk fasilitas penunjang pendukung terminal, tetapi setelah kesininya itu beralih fungsi, mungkin tumpang tindih, seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi yang pertama-tama itu yang saya ketahui tidak ada, mungkin di kontrak ataupun di perencanaan tidak seperti yang ada pada saat ini. Sementara seperti itu Pak yang bisa saya berikan. Mungkin nanti ada yang kalau bisa saya tambahkan lagi gitu. Ya. Sepengetahuan Pak Trias ini kalau bisa bagi kabit apa? Izin saya kasih di bidang angkutan barang. Oh, kasih di bidang angkutan. Nah, sepengetahuan Bapak, pernahkah ada koordinasi atau dari dinas Bapak, dinas perhubungan ini konfirmasi ke dinas perdagangan terkait adanya bangunan seperti itu? Kayaknya sepertinya agak mustahil kalau dinas perhubungan ini nggak tahu ada bangunan seperti itu. Halayak ramai aja tahu, apalagi petugas gitu loh Pak. Jadi begini, mungkin gini Pak ya, itu dari kami tidak tahu, cuma kan ada kebijakan itu ada yang lebih tinggi. Nah, jadi dari dinas perhubungan banyak tidak dilibatkan. Oke, ada keterbatasan. Saya sedikit aja ke Pak Hendy. Bagaimana Pak Hendy melihat mendengar penjelasan dari perhubungan nih Pak Hendy? Ada banyak yang tidak diketahui nih Pak Hendy. Terima kasih. Jadi tentu kita tidak bisa membedah ini berdasarkan katanya, ya. Karena kita adalah negara hukum, kita hidup dalam sebuah negara yang begitu banyak aturan dan tatanan. Bagaimana ketika sebuah pemerintahan itu berani melanggar aturan? Apa yang akan dilakukan oleh warga masyarakat? Dia akan 10 kali lipat berani lebih melanggar. Sedangkan produk hukum itu sendiri, Pemkot sendiri, daerah kota metro sendiri yang membuat bersama Pak Darsono zaman itu, Perda nomor 1 tahun 2012 yang dia adalah menjadi bagian dari Undang-Undang Penataan Ruang. Ada delik pidana di sana. Jadi ketika kita melanggar Perda Tata Ruang, otomatis kita kena sanksi pidana Undang-Undang Penataan Ruang. Nah, jadi kembali kepada Perda nomor 1 tahun 2012, peruntukan kawasan tersebut adalah terminal kota. Ya, terminal kota. Di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 39 itu sudah jelas, ya. Tidak ada di situ namanya Dinas Perdagangan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 39. Lingkungan kerja terminal pasal 1, ayat 1 ya. Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal. Ayat 2, lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal. Tentu di sini tidak ada yang namanya Dinas Perdagangan. Di mana-mana pun terminal, termasuk di dermaga VIP Bakahuni Merak, itu ada berdiri mall, tetapi dia sebatas penunjang terminal. Seperti apa yang dikatakan oleh Lidar tadi, bahwa ada pusat jajanan, ada restoran kalau kita lapar, kemudian ada jual-jual pakaian-pakaian sederhana kalau kita mau ganti salin. Itulah yang disebut
fasilitas penunjang terminal. Bukan ruko dagang bawang, pasar basah dagang ikan. Ya. Apalagi di sana bersebelahan dengan sekolah. Nah, kalau pemerintah daerah sendiri sudah tidak menghormati produk hukumnya, bagaimana dengan rakyat? Itu kita menangis menjeritnya di situ gitu loh. Kenapa kau seolah-olah Metro ini menjadi permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Saya lahir di sini. Kakek saya orang pribumi pertama datang di Lampung, di Metro. Metro ini kolonisasi. Jadi mungkin Mbahnya Lek Darsono lebih duluan. Karena memang Metro ini adalah daerah kolonisasi. Yang tidak diizinkan warga pribumi untuk masuk Metro. Tahun 35 kakek saya masuk di Metro. Kenapa dia bisa masuk? Karena membohongi Belanda. Dia bilang orang dari Banten. Itu loh. Makanya bisa membawa seluruh keluarga ke Metro itu karena dulunya ngaku membohongi Belanda itu dibohongin. Saya orang Banten. Jadi intinya Pak Hendy, semuanya harus berpatok pada peraturan ya Pak Hendy. Jadi ketika kita memproduksi sebuah produk hukum dan kita sendiri yang mengajarkan untuk melanggar, bagaimana dengan rakyatnya kita menuntut untuk mematuhi peraturan? Oke. Saya kasih contoh satu. Kenapa pemerintah kota bisa tegas mengusir pedagang-pedagang kaki lima di Taman Merdeka? Saya tanya. Pedagang permainan, pedagang kaki lima itu diusir dari Taman Merdeka. Kenapa? Karena status tata ruang dalam perda tata ruang, Taman Merdeka adalah salah satu taman terbuka hijau. Silakan, itu yang bagus. Tapi kenapa ketika rakyat kecil diusir karena alasan perda, alasan produk hukum, alasan macam-macam? Kenapa ini cukong tidak bisa gitu loh? Oke Bang Hendy, simpan dulu Bang. Nanti kita lanjut lagi. Tuh. Saya ke Aset dulu ini. Apa dia Bang Badi, apa Bang Hendra yang menjawab ini terkait aset Masjid Taqwa ini? Ya silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya. Selamat siang buat tokoh masyarakat, Lekdar, GML, dan para rekan-rekan wartawan yang ada di sini. Ya, mohon maaf izin sebelumnya karena Pak Kepala tidak bisa hadir karena ada rakor bulanan dan Bu Kabid juga lagi ada keperluan dengan masalah sertifikat ya saya. Ya, makanya mereka mengutus kita berdua untuk sini dan untuk aset-aset Masjid Taqwa ya Bang ya? Iya Pak. Aset-aset Masjid Taqwa yang sejauh ini kami kan pada saat itu belum ada di aset ya saya. Jadi hanya yang sebagian kami tahu aja. Kalau aset-aset yang ada kabarnya itu ada di belakang damkar Bang. Pada saat itu ada di damkar? Ya, ada di belakang damkar, di halaman belakang. Itu katanya, karena saya juga belum ada di situ saat itu. Cuma untuk lebih jelasnya nanti kami cari tahu lagi, kami minta yang jelas dengan pelaku-pelaku yang lama Bang. Oke, makasih. Baiklah, kita istirahat sejenak, kita akan kembali di Digas bersama Turiandi.